5 hal penting di hari perayaan ke-70 tahun Imamat Paus Benediktus ke-16. Tanggal 29 Juni 2021, Paus Emeritus Benediktus ke-16 merayakan 70 tahun Imamat. Benediktus ke-16 atau yang nama aslinya Joseph Aloysius Ratzinger ditapiskan pada tanggal 29 Juni 1951 di Bavaria bareng kakaknya sendiri bernama George Ratzinger. Kedua kakak beradik ini menerima tabisan imamat dari tangan Kardinal Michael von Fowler, Uskup Agung Munich. Setelah menerima tabisan imamat, Ratzinger tenggelam dalam karir akademik, mulai dengan studi-studi lanjut dan kemudian menjadi pengajar dan teolog kenamaan dalam gereja Katolik. Sejak tahun 1950-an akhir, Ratzinger diposisikan dan dikenal sebagai salah satu teolog terkemuka. Di tahun 1958, dia dikukuhkan sebagai guru besar penuh bidang teologi dalam usianya yang masih sangat muda, yakni 31 tahun. Setelah berkarir sebagai pengajar teologi di berbagai universitas di Jerman, Ratzinger diangkat sebagai Uskup Agung Munich dan Freising dan kemudian dikukuhkan sebagai kardinal oleh Paus Paulus ke-6 di tahun 1977. Pengangkatan ini sendiri dilihat sebagian orang sebagai aneh karena Ratzinger pada waktu itu dianggap memiliki pengalaman pastoral yang sangat minim. Pada tahun 1981, Ratzinger diangkat sebagai prefek dari Kongregasi Bagi Ajaran Iman, yakni salah satu departemen yang paling penting dalam Kuria Roma. Sejak tahun 2002 sampai terpilih sebagai paus pada tahun 2005, Ratzinger adalah kepala Dewan Kardinal di Vatikan. Dalam perayaan 70 tahun Imamat tanggal 29 Juni 2021 ini, Uskup Agung George Ganswein, sekretaris pribadinya Benediktus ke-16 dan timnya sudah menyiapkan sebuah kejutan perayaan. 4 dari 5 hal berikut telah dikatakan oleh Monsignor Ganswein kepada para wartawan menjelang perayaan Imamat ke-70 Benediktus ke-16. Sementara satu hal lagi, yakni hal kelima, berhubungan dengan penyelenggaraan pameran foto dan lukisan Benediktus ke-16. Hal pertama, tentang hari di mana Ratzinger ditabiskan di tahun 1951, Monsignor Ganswein mengatakan, kutipan, dia, yakni Joseph Ratzinger, masih mengingat dan mengenang betapa upacara tabisan di hari itu berlangsung sangat panjang dan meriah. Dia juga masih mengingat dengan baik bagaimana Kardinal Faulhaber dengan cara yang sangat bermartabat bersedia menabiskan dirinya dan abangnya sendiri. Kardinal Faulhaber yang lebih tua dan sangat bergengsi pada waktu itu mau dan bersedia menabiskan dirinya. Joseph Ratzinger juga mengingat betapa Kardinal Faulhaber memiliki kesan yang sangat positif pada dirinya. Sejarah hidupnya sebagai seorang imam diawali dengan tabisan suci di tanggal 29 Juni 1951 tersebut. Hal kedua, bagi Joseph Ratzinger, perayaan misa adalah bagian terpenting dalam hidupnya sebagai seorang imam. Dan sekarang Benediktus ke-16 tidak bisa berdiri atau berjalan. Dia hanya bisa duduk di kursi roda. Mengenai hal ini, Monsignor Ganswein mengatakan, sayangnya, dia, yakni Joseph Ratzinger, tidak bisa tahan berdiri selama setengah jam. Dia merayakan misa dengan cara duduk di kursi roda di sebelah altar, sementara saya bertindak sebagai selebran utama. Sejak ditabiskan sebagai imam 70 tahun yang lalu, Joseph Ratzinger tidak pernah absen merayakan Misa Kudus. Hal ketiga, menyambut perayaan Imamat 70 tahun, mereka yang tinggal bersama Benediktus ke-16 di Biara Mater Ecclesiae di Vatikan telah mempersiapkan kejutan acara. Kata Monsignor Ganswein, kutipan, Benediktus ke-16 masih belum tahu akan ada acara untuk dia. Tapi kami sudah menyiapkan kejutan untuknya. Bagi Benediktus ke-16, kejutan itu biasanya berkaitan dengan liturgi.
Untuk itu kami telah mengundang sekelompok mantan anggota paduan suara dari Regensburg di Jerman. Para anggota paduan suara ini dulunya pernah belajar menyanyi bersama kakak kandung dari Benediktus ke-16 sendiri, yang juga seorang imam dan konduktor kor kawakan. Sekarang para anggota paduan suara itu berusia antara 40 dan 60 tahun. Beberapa dari mereka akan bernyanyi di kapel selama misa perayaan 70 tahun imamat Benediktus ke-16. Hal keempat, tentang keadaan paling akhir dari Benediktus ke-16, kata Uskup Agung Monsignor Ganswein, kutipan, Paus Emeritus kini berusia 94 tahun dan secara fisik sangat lemah. Keadaannya sudah sangat rapuh, tapi syukur pada Tuhan pikirannya berfungsi dengan sangat baik dan tidak ada masalah. Suaranya juga sudah sangat lemah. Dia mengalami kesulitan dalam berbicara. Meskipun demikian, dia selalu bersemangat. Dia selalu mengatakan, kutipan dari Benediktus, saya mengawali hariku bersama Tuhan dan mengakhiri hari juga bersama Tuhan. Lanjut Monsignor Ganswein, kita akan lihat sampai berapa lama keadaan ini akan bertahan. Hal kelima, penyelenggaran pameran karya-karya seni dan lukisan. Salah satu kegiatan dalam memeriahkan perayaan 70 tahun imamat Benediktus ke-16 adalah penyelenggaran pameran foto dan lukisan Benediktus ke-16 dalam sebuah pameran bernama Pameran Roma. Foto-foto dan lukisan-lukisan Benediktus ke-16 akan ditata secara seni atau secara artistik oleh Albano Poli, dan dia adalah seorang seniman liturgi yang kemudian akan dipamerkan dalam sebuah pameran berjudul Cooperatores Veritas. Ungkapan Cooperatores Veritas itu sendiri sebenarnya adalah moto uskup atau moto episkopal Joseph Ratzinger itu sendiri. Foto-foto dan lukisan-lukisan Benediktus ke-16 akan dipajang di Galleria Arte Poli yang terletak di Borgo Vittorio 88 di Roma. Pameran ini sendiri akan berlangsung sampai tanggal 22 Desember 2021 dan dapat disaksikan atau diikuti secara virtual. Selamat merayakan 70 tahun imamat kepada Joseph Ratzinger alias Paus Benediktus ke-16. Sehat dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkatimu.